Welcome back, ahlan wasahlan. Selamat datang kembali di channel kita ini. Kesempatan kali ini kita akan membahas cara membaca isim apabila bersamaan dengan amil. Karena kalau membaca kitab gundul itu tidak akan bisa sempurna atau bahkan kesulitan kalau tidak bisa merecognize atau mengklasifikasi apa itu yang disebut amil. Nah, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang amil jer ya, yang warna hijau itu, yang kalau diawali dengan amil jer itu pasti dibaca kasro atau kasroten apabila isim ma'rifat atau isim nakiroh. Nah, sekarang yang akan kita bahas amil apa sih? Halaman berapa ini ya? Halaman wait. Tunggu. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas amil yang berkaitan bukan dengan isim, akan tetapi berkaitan dengan amil fiil. Karena ini penting banget, banyak orang permintaan ya, bahkan banyak orang ya, emang orang juga sih, masa enggak orang yang belajar. Banyak permintaan untuk memahami atau untuk menjelaskan tentang amil-amil fiil, yaitu amil jazm atau biasa kita kenal dengan warna biru ya, amil jazm. Kita recognize-nya dengan warna biru. Jadi fiil dibaca sukun apabila bersamaan dengan amil jazm, bukan bersamaan, didahului oleh amil jazm. Sebelumnya penting juga nih kita bahas amil nasab. Fiil dibaca fathah, nggak apa-apa ya, bahas sebentar karena ini cuma 6 aja kok, nggak banyak-banyak. Fiil dibaca nasab apabila didahului oleh amil nasab, yaitu an, lan, li, hatta, kai, idan. Amil nasab tersebut harap dihafal. Ya sebenarnya mungkin ada lagi amil nasab yang lain, cuma ini yang sering populer muncul ya, yaitu amil nasab an apabila bertemu dengan fiil, maka kataba yaktubu ini yang yaktubu dibaca ayyaktuba ayyaktubu. Jadi asalnya adalah yaktubu, yaktubani, yaktubuna, yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Akan tetapi kalau ketemu amil an, maka harus dibaca ayyaktuba. Harusnya ada nun, menghilangkan nunnya. Jadi ayyaktuba, asalnya ayyaktubani, yaktubani, ayyaktuba. Yaktubuna berubah menjadi ayyaktubu. Sama yadribu. Sini kita lihat yadribu juga harus dibaca yadribu kalau tidak bersamaan dengan amil apapun ya. Tapi kalau bersama dengan amil nasab lan, contohnya lan yadrib, lan yadriba ya, bukan yadrib. Kalau lam yadrib nanti diambil jazm ya. Lan yadriba atau la yadriba, la yadriba, la yadribu. Terus kemudian yang terakhir ya, itu amil nasab hatta yarji'a, asal katanya yaitu yarji'u ya, yarji'ani, yarji'una ini harusnya yarji'una, tapi karena ada hatta yarji'a. Kalau di ayat Quran itu ada hatta yarji'a ilaina Musa, surat Toha ya, hatta yarji'a ilaina Musa. Ini yarji'a, harusnya yarji'u. Hatta yarji'a, hatta yarji'u. Ini adalah contoh mudah sekali ya. Kalau amil nasab ini cuma ada 6 saja, jadi nggak terlalu banyak. Apalagi kalau untuk latihan nih cukup menghafal warnanya saja. Jadi warnanya adalah merah, berarti fiil dibaca nasab, atau kalau isim dibaca nasab juga sama. Inna allaha, inna ketemu Allahu, innallaha. Kalau ini an ketemu yaktubu menjadi ayyaktuba. Mudah sekali. Sekarang kita akan bahas di pembahasan pokok kita dalam video ini, yaitu amil jazm. Nah, amil jazm ini adalah
Sama seperti amil nasab, kalau kita bisa mengurai atau bisa mengklasifikasi menggunakan amil pada nasab tadi di atas yang merah ini, nah, kemungkinan kita juga akan bisa dengan mudah untuk menggunakan amil jazm pada kalimat di bawah ini. Cukup banyak juga ya, jadi harus dihafal. Lam, alam, udah mungkin dua saja yang gampang dihafal. Lam, alam. Jadi ada alama, lama, li, la, in, man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, ainama, anna, haitsuma, kaifama, ayun. Jadi yang sering keluar itu adalah lam dan alam. Ya sebenarnya semua juga sering keluar ya. Kalau kita baca kitab Gudul semua sering keluar. Tapi yang paling populer, top rating teratas ya, nggak tahu teratas apa enggak ya, karena kita nggak neliti di semua kitab, nggak ngitungin maksudnya. Tapi yang umumnya kalau kita baca kitab itu sering keluar lam dan alam. In, man juga sering keluar ya, ma apalagi, mahma, mata, la, ini semuanya amil jazm. Tapi nanti ada bedanya ya. Kalau ini an, amil nasab an. Kalau amil jazm adalah in ya. Oke, langsung saja kita praktekkan, kita analisis domir 1, domir 2, domir 3. Bacanya dari kanan ya. Amil jazm, domir 1, domir 2, domir 3. Domir 1 maksudnya satu orang, mufrad ya. Domir 2 maksudnya adalah dua orang atau musanna. Domir 3 adalah tiga orang atau jamak. Nah, asal katanya adalah kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Ketika domir di yaktubu, ketika sebuah fiil yaitu berdomir satu atau mufrad diawali dengan lam, maka fiil tersebut akan berubah menjadi lam yaktub ya. Akan berubah menjadi lam yaktub. Ini harusnya yaktubu. Karena ada lam, maka berubah dibaca menjadi lam yaktub. Lam yaktuba. Harusnya apa? Harusnya yaktubani. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Ini ada nun ya. Di sini harusnya ada nun. Kita kalau ketemu amil jazm itu nunnya harus kita buang, yaitu membuang nun. Kalau fiilnya domir satu atau mufrad itu mematikan atau mensukunkan huruf akhir, yaitu yaktubu jadi yaktub, lam yaktub. Kalau fiilnya domir 2, maka harus dibuang nun yang akhir, yaktubani jadi yaktuba. Kalau domirnya domir 3 atau jamak, sama membuang nun juga, yaktubu, yaktubuna, lam yaktubu. Seperti ini cara bacanya ya, mudah sekali. Sekarang kita lihat lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu, lam yarji'. Yarji' ini asal katanya adalah yarji'u. Yarji'u ketika ketika bertemu dengan amil jazm lam, maka berubah menjadi lam yarji'. Atau domir kedua yarji'a, lam yarji'. Harusnya yarji'ani, lam yarji'a. Sedangkan domir jamak yaitu yarji'u, ini harusnya dibaca yarji'una. Tapi karena ada lam yarji'u. Mudah sekali, tidak ada kesulitan. Kalau kita bisa memahami lamnya seperti ini, sudah hafal. Kalau ketemu langsung dimatikan. Kalau domir 1 membuang nun, kalau domir 2 membuang nun, kalau domir 3. Nah, kalau sudah bisa mengaplikasikan seperti itu, kita aplikasikan dengan amil yang lain. Contohnya alam ya, alam atau alamma, in atau man, atau yang lainnya dibaca sama juga. Alam contohnya adalah, contoh sederhananya, lam yaktub, alam yaktub, lam yadrib, alam yadrib,
atau alam yarji'. Kalau di ayatnya gimana ya? Ada tuh ayat Qur'annya tuh, alam nasroh laka sodrok ya. Alam nasroh, nasroh langsung mati lah. Alam alam yaktub, alam nasroh, lam nasroh, lam yaktub, lam yakun, lam yakunil ladina kafaru. Lam yakun, karena yakunu harusnya yakunu, berarti yakun, lam yakun, mati ya. Jadi kalau dibaca mati itu kalau bertemu dengan amil jazm lam dan kawan-kawan. Amil jazm lam dan kawan-kawan ini harap dihafal untuk mempermudah kita ketika kita membaca kitab gundul yang hitam. Kalau ini kan di buku kan ada contohnya sedang latihan ya. Kalau latihan kita ambil jer, kita baca hijau, walaupun gak hafal asal hijau kita baca kasro atau kasroten. Kalau merah fathah fathaten. Kalau amilnya amil nasab yang ada di fiil, berarti kita harus fathah ya, yarji'u yarji'a, hatta yarji'a. Walaupun hatta itu diambil di isim itu bisa berbentuk jer ya. Kalau di fiil hatta itu amil nasab, kalau di fiil hatta itu amil jer, sama saja dua-duanya dipakai. Nah, ini kalau ada warnanya gampang sekali. Tapi kalau di kitab asli itu kan tidak ada warnanya, hitam semua. Maka kita harus bisa mengidentifikasi dengan cara menghafal amil-amil tersebut. Jadi kalau kitabnya hitam semua, kita sudah bisa baca lam yaktub, alam nasroh, lam yadrib, alam yadrib, lam yarji', alam yarji'. Seperti itu. Ini keterangannya, catatannya, boleh dibaca-baca. Kira-kira simpelnya seperti tadi prakteknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan singkat ini. Jadi memang belajar bahasa Arab itu nggak perlu lama-lama ya, nggak perlu lama-lama, kita belajar singkat-singkat saja. Yang penting dihafalkan dan dipahami maksudnya dan tujuannya serta fungsinya. Oke, thank you very much for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.